Halo teman-teman, selamat datang lagi di video YouTube channel di Official Auto. Seperti tradisi Yamaha jelang tutup tahun, mereka selalu menghadirkan produk baru nih. Dan ini adalah generasi terbaru dari R15 yang waktu itu di September lalu lebih dulu meluncur di pasar India. Dan di video kali ini kita akan bahas lebih dulu untuk varian standarnya, All New R15 Connected. Di sebelah kanan gue ada yang icon blue dan di sebelah kiri ada yang tag black. Cuman ada dua warna teman-teman untuk varian yang standarnya. Kira-kira apa saja nih ubahan, fitur, dan spesifikasi yang diusung kedua motor ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di auto.com. Oke teman-teman, sebenarnya peluncuran dari motorsport yang dilakukan Yamaha sebenarnya cukup menarik ya, melihat pasar yang memang lebih condong ke motor matic. Tapi Yamaha coba memberikan jawaban nih kepada para pecinta motorsport di Indonesia dengan meluncurkan R15 terbaru. Sekarang kita akan bahas lebih detail untuk ubahan dari desain si R15 V4 ini. Pertama-tama kita akan bahas lebih dulu untuk desain fasianya. Sekarang bentuknya jauh lebih agresif, jauh lebih sporty karena memang ini identik dengan di pasar India. Untuk bagian depan, Yamaha bilang ini terinspirasi dari desain motor balapnya di MotoGP YZR M1. Dia nyebutnya bagian depan ini sebagai M-Duct. Kalau misalkan di motor balap MotoGP memang ini sebagai distribusi udara supaya untuk mengejar aerodinamika. Tapi di bagian sini nih sekarang menggunakan desain lampu yang baru. Ini terinspirasi dari motor barunya Yamaha juga, moge kelas menengah Yamaha R7. Dia sekarang pakai model proyektor LED, bentuknya bulat. Untuk pancaran cahayanya itu juga lebih fokus dan lebih terang. Untuk mempermanis tampilan depan, sekarang diapit dengan lampu LED DRL. Jadi memang bagian depan ini mengkombinasikan 3 line up mogenya teman-teman, dari motor balap M1-nya, lalu juga YZ R1, lalu juga R7. Dan dipadukan ditaruh di R15 terbaru ini. Bagian sisi kiri kanan depan, bodi depan juga berubah teman-teman. Ini Yamaha bilang dengan ubahan bodi depan ini merevisi untuk koefisien of aerodinamikanya. Tadi selain ada ubahan di lampu depan yang jauh tampil lebih agresif, terus juga diapit dengan DRL, ada ubahan juga di bagian windshieldnya teman-teman. Sekarang dia pakai model bubble. Ini mirip banget nih dengan motor-motor balap gitu ya. Jadi ketika beli motor ini tinggal trondolin sedikit dan motornya akan siap untuk track day teman-teman. Karena ini windshieldnya mirip-mirip di motor-motor balap teman-teman. Jadi dia agak mencekung ke dalam dan dekat dengan pengendara. Dengan ubahan di bagian depan ini juga bukan cuman mengejar kosmetika, tapi juga berfungsi untuk memaksimalkan fungsi aerodinamika. Karena dari klaim Yamaha dengan ubahan bodi depan ini mengurangi koefisien of aerodinamikanya jadi 0,93 dari sekitaran 0,390-an. Ya, jadi bisa lebih cepat untuk mengejar top speed dan lebih lincah pastinya ketika dipakai akselerasi maupun berkendara agresif. Kita akan lihat nih bagaimana tampilan ketika motornya masih standby dan kita nyalakan mesinnya. Ini pas lagi posisi standby bisa dilihat DRL-nya emang cakep banget gitu ya. Ini mengapit sempurna di bagian lampu utamanya. Sekarang kita akan lihat untuk ketika motor dinyalakan. Ini ketika lampu menggunakan mode jarak dekat gitu ya. Bisa dilihat emang pancaran cahayanya lebih fokus, dan ketika di lampu jauh, nah, jadi teman-teman di bagian proyektor ini ada terbagi menjadi 2 titik ya, titik atas dan titik bawah. Jadi ketika kita mau pakai lampu jauh, lampu dekat, dia akan berubah. Dan ini juga ada tombol pass beam ya, jadi lengkap nih untuk pengaturan lampunya. Begitu teman-teman, cakep ya lampu depannya. Untuk penggunaan kaki-kaki ini masih sama dengan generasi sebelumnya. Dia pakai suspensi upside down dengan ukuran 37 mm. Cakepnya teman-teman, ini dia pakai clear warna emas ya di sini ya, dan pakai fendor dari Kayaba. Sementara untuk desain spakbornya berubah jadi makin selaras dengan desain yang lebih sporty di generasi terbaru ini. Untuk desain velgnya juga masih sama teman-teman, pun untuk diameter dan lingkar roda itu masih sama di 17 inci, dibalut dengan ban 100/80, pakai ban IRC Road Winner. Untuk daily riding
penggunaan ban standar ini sudah cukup teman-teman. Penggunaan rem ya masih sama juga, dia masih pakai kaliper dengan 2 piston. Dan di varian yang standar ini belum ada teknologi keselamatan ABS. Jadi itu nanti kita akan bahas di varian yang paling tingginya teman-teman. Terus juga nih kita mundur ke belakang di bagian kisi-kisi belakang sini. Sekarang juga dia jauh lebih rapi gitu ya. Teknisi Yamaha membuat semacam bodi tambahan nih. Jadi nggak akan cepat kotor nih ketika lewatin jalan-jalanan yang cukup becek gitu ya ketika lagi hujan. Untuk radiator masih sama, cuman sekarang memang tampilan dalamnya lebih segar aja. Karena memang ada revisi nih di bagian dalam sini. Kita akan lihat untuk desain sampingnya. Sekarang kita akan bahas untuk desain sampingnya karena ini juga direvisi teman-teman untuk bagian body fairingnya. Sekarang jauh tampil lebih sporty, atraktif gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin nih kayak semacam floating gitu ya, bertumpuk. Dia kayak ada beberapa layer antara body atas dan body bawah. Dan ketika teman-teman ngelihat di bagian dalam sini nih, ini ternyata kayak ada semacam sirip loh teman-teman di bagian sini. Jadi fungsinya ketika motor dipakai akselerasi cepat, terus berat, kencang, ini juga akan berfungsi untuk membuang hawa nih dari hawa mesin. Jadi nggak langsung ke bagian paha si pengendara. Body fairing sebelah kiri dan kanan ini dibedakan menjadi 2 warna berbeda. Kalau yang warna utamanya dia menggunakan warna biru metalik, sementara untuk bagian fairing sisi kiri dan kanan ini pakai biru semacam biru-biru dongker gitu ya. Jadi perpaduan yang menurut gue cukup keren nih untuk bagian warnanya. Dan untuk penggunaan rangka, dia masih pakai tipe Delta Box. Memang ini jadi andalan Garputala untuk beberapa motor sportnya. Tapi untuk memaksimalkan tampilan ini kayak dipasang semacam body gini nih. Jadi kelihatan lebih padat untuk bagian sampingnya. Untuk desain footstepnya masih sama teman-teman. Desain knalpotnya juga masih sama, desain footstep pembonceng juga masih sama. Tapi yang berbeda sedikit ada di bagian bodi belakang teman-teman. Sebenarnya desainnya masih sama, tapi ketika teman-teman lihat ini agak sedikit membuka, jadi kelihatan lebih besar teman-teman untuk bagian bodi belakangnya. Pun untuk desain yang terdahulu masih sama. Ciri khasnya motor R dari Yamaha ada semacam kisi-kisi lubang nih di bagian sini. Ini kelihatan makin besar. Selain kosmetika, terus juga bisa meningkatkan fungsi aerodinamikanya teman-teman. Ini kalau lihat dari samping, dari belakang ini memang agresif banget nih desain dari si R15 terbaru. Tadi desain fairing ada yang berubah, ternyata juga di bagian tangki bahan bakar ini juga berubah teman-teman desainnya. Sekarang jauh lebih tinggi gitu ya, tapi ketika dipakai ini proporsional teman-teman. Bahkan nih tangkinya lebih tinggi dari si stang clip on-nya. Dan jadi ciri khas juga di motor R seriesnya si Yamaha. Ini dikasih semacam sirip nih di bagian kiri kanannya. Ini mirip banget loh teman-teman kayak di desain tangkinya si Yamaha R1 yang super bike-nya ya. Walaupun ada ubahan di bagian tangkinya, sekarang punya desain yang baru, tapi untuk kapasitas tangki bahan bakar ini masih sama teman-teman. Dia masih di 11 liter, jadi nggak berubah. Tapi dengan komposisi tangki bahan bakar itu kayak cukup untuk kebutuhan harian maupun touring sih teman-teman untuk tangki bahan bakarnya. Terus untuk bangkunya, ini dia pakai bahan kulit untuk varian standarnya. Karena di varian tertinggi itu ada perbedaan di bangkunya teman-teman. Nah ini visual dari bagian buritan si R15 terbaru. Desain lampunya masih sama. Mungkin karena memang ini desainnya sporty dan masih dipertahankan ya di R15 terbaru ini. Terus untuk desain spakbornya minimalis. Gue rasa ya ketika lagi jalan hujan gitu ya, ini cipratannya akan luar biasa teman-teman. Dan untuk ketika pengen lebih agresif turun di sirkuit gitu ya. Nah ini Yamaha ngasih kemudahan loh teman-teman di bagian spakbor sini. Ini tinggal lepas baut aja. Ada 2 biji. Dan ketika dicopot pasti tampilan belakang atau bokongnya si R15 terbaru ini bakal lebih seksi lagi. Tapi sayangnya teman-teman, di generasi pertama bahkan sampai ke generasi keempatnya ini lampunya nih, lampu senya ini masih sama loh teman-teman. Gua nggak tahu kenapa, masih pakai bohlam biasa. Gua nggak tahu emang udah jadi ciri khas ataupun karakter Yamaha untuk motor entry level dia pakai bohlam biasa. Tapi ketika teman-teman pengen ganti mudah, dan saran gue bisa pakai lampu sen dari si MT25 yang udah LED, jadi makin lebih cakep nih.
gitu. Untuk lampu depan juga masih pakai bohlam biasa untuk lampu sennya. Nah, tadi kita udah bahas rancang kaki-kaki di depan. Nggak tepat kalau kita nggak bahas rancang kaki-kaki di belakang. Ini masih sama teman-teman sebenarnya konstruksinya dengan R15 V3 atau generasi ketiganya. Dia masih pakai desain velg yang masih sama, model kipas begitu, palangnya. Terus juga diapit dengan ban ukuran 140/70. Ini jadi ban yang paling besar di kelasnya. Bahkan hampir sama dengan R25 nih untuk diameter ban belakangnya. Terus untuk swing armnya lagi-lagi masih sama dengan model terdahulu karena memang ini jadi salah satu lengan ion paling baik di kelasnya loh teman-teman. Ini dia pakai bahan aluminium, selain lebih rigid yang pasti juga dia lebih ringan dibandingkan dengan swing arm berbahan baja ataupun pipa gitu ya teman-teman untuk bagian swing armnya. Terus di belakang dikawal dengan pengereman dari Nissin ternyata teman-teman. Untuk kalipernya satu piston, yang pasti sudah pakai disc brake. Cuman lagi-lagi memang untuk yang standar dibedakan, dia nggak ada pengereman anti-lock braking system. Nah teman-teman, ini juga nih untuk bagian knalpotnya sebenarnya kalau dibuat sedikit tinggi tampilannya akan lebih racing lagi. Tapi sayang ya untuk bagian knalpotnya ini nggak terlalu nungging. Padahal kalau dibuat nungging sedikit akan lebih bagus tampilannya. Dan sekarang kita akan bahas posisi riding dari si all new R15 Connected ini. Sebenarnya dari rancang tubuhnya ini masih sama dengan R15 V3. Baik dari panjang, lebar, tinggi, bahkan sampai tinggi jok ini masih sama teman-teman. Tinggi joknya di 815 mm, kita akan coba dengan tinggi orang dewasa, orang Asia ya, 170 cm-an dengan berat badan di 72 kg. Nih. Jadi bisa dilihat teman-teman, untuk kaki ini sebenarnya hampir menapak dengan sempurna, hanya sedikit menyisakan jinjit tuh di bagian tumit belakang. Terus juga ciri khasnya si R15 memang dia berkendaranya agak sporty dibandingkan para kompetitornya ya kayak si GSX-R 150 maupun si CBR. Untuk footstepnya ini juga dia dibuat sedikit mundur ke belakang. Jadi untuk berkendara agresifnya akan lebih baik lagi. Ini ketika motor tangan ada di stang ya. Jadi memang sedikit nunduk gitu ya karena memang stangnya pakai model clip on, ada di bawah segitiga. Nanti kita akan bahas juga. Untuk desain tangkinya yang baru, dia memang lebih tinggi tapi nggak mengganggu kenyamanan berkendara teman-teman untuk bagian paha. Ketika menjepit cukup enak. Jadi ketika teman-teman ingin berkendara racing di sirkuit, ini cukup memadai loh teman-teman. Dan ketika tuck in, windshield ini yang tadi model cembung gitu ya, bubble ini bisa visibilitasnya akan lebih baik ke depan. Jadi cukup memadai nih teman-teman untuk dipakai agresif di tempat sebetulnya gitu ya di sirkuit. Untuk joknya juga empuk loh. Ini suspensinya masih settingan standar. Mungkin untuk memaksimalkan ketika teman-teman pengen akselerasi gitu ya, berkendara meliak-liuk di sirkuit, nikung, suspensi depannya memang dirancang lebih keras sedikit, lebih stiff ya. Yaitu fungsinya untuk menciptakan keseimbangan ketika teman-teman lagi berkendara dengan kecepatan tinggi. Nah, dengan segala ubahan yang terjadi di R15 terbaru ini ternyata bobotnya tuh masih sama loh teman-teman, di 137 kg untuk yang varian standar yang non ABS. Ini beratnya masih sama, jadi cukup menarik ya dengan beberapa ubahan, tapi Yamaha masih mempertahankan bobot terbaik di 137 kg-nya. Nah, tadi selain penggunaan lampu sen yang abadi, termasuk untuk spionnya, tapi untuk visibilitas ke belakang sih cukup baik ya. Jadi kita bisa ngeliat dengan baik nih kendaraan di belakang. Bisa diatur juga. Nah, ini biasanya ngap-ngap nih kayak begini nih. Ya kan? Tapi teman-teman jangan loh, ketika di jalan ini jangan ditutup kayak begini. Nah, dibuka aja sesuai fungsinya. Kan jadi kelihatan lebih manis tuh. Nah, fitur yang di-highlight dari all new R15 standar ini adalah penggunaan teknologi konektivitas atau nyebutnya sebagai Y-Connect, Yamaha Connect gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu motor sport entry level pertama yang pakai fitur konektivitas. Jadi bisa dibilang sebagai pionir kali ya untuk di segmen sport 150 cc. Untuk desain kuncinya masih sama teman-teman, cukup menarik ya. Ini bisa dilihat kayak ada emboss R-nya. Jadi kuncinya agresif. Tapi untuk pengamannya masih sama teman-teman, dia masih pakai magnet. Kita akan lihat untuk tampilan interface panel meter ya, ada tulisan high body. Nah,
Untuk mencirikan sebagai motor yang punya fitur konektivitas, tadi teman-teman bisa lihat nih ketika dinyalakan akan muncul indikator aplikasi, terus ada indikator telepon, pesan. Nah, tapi sayangnya nih teman-teman ada logo QS tadi ya. Tapi di motor ini sebenarnya nggak ada fitur quick shifternya, itu ada di varian paling tinggi ya. Jadi cukup aneh sih kenapa nih ada fitur QS-nya. Mungkin nanti di varian selanjutnya mungkin ditambahin fitur QS kali ya, bisa jadi. Nah, untuk tampilan panel meternya sayang nih untuk di bagian yang varian standarnya ini nggak berubah teman-teman, ini masih pakai desain panel meter yang lama, padahal di India tuh dia sudah pakai panel meter yang baru. Nah, yang panel meter baru itu sama yang Indonesia dipakein di trim paling tingginya, nanti kita akan lihat. Tadi ada penambahan logo Y-Connect-nya kayak dari telepon, pesan dan segala macam. Terus kita bisa atur nih, ada beberapa pengaturannya mulai dari trip 1, trip 2, trip full, jam, terus juga ada real time konsumsi bahan bakar sampai dengan konsumsi bahan bakar rata-rata. Sementara di sini ada tokometernya sampai 11.000, redline-nya ketika teman-teman berkendara agresif gitu ya sampai limit nih, ntar lampu sini bakal nyala nih. Untuk bagian kokpit, khususnya di bagian stang ini masih sama teman-teman dengan desain R15 V3. Dia masih pakai desain racing banget di kelasnya. Terus dia pakai semacam kayak ada bolong-bolong gitu ya di bagian segitiga atasnya. Terus ini ada tutup shocknya. Sementara di sebelah saklar sebelah kanan ini ada engine cut off. Terus juga ada lampu hazardnya, ada tombol starter, lampu jauh, lampu dekat, dan ada lampu pass beam nih, lampu sen dan klaksonnya. Ntar di varian yang paling tinggi itu ada perbedaan teman-teman di bagian kokpitnya. Kita akan lihat nanti di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk jantung pacunya. Sebenarnya ini masih pakai mesin yang sama, platformnya sama. Jadi pakai isi silinder 155 cc, SOHC, 4 katup, pendingin cairan dan sudah berpengabut injeksi. Nah, dengan racikan mesin itu, lagi-lagi untuk outputnya juga sama teman-teman di 14,2 kW atau di 19 daya kuda pada putaran mesin 10.000 rpm dan torsinya di 14,7 Nm pada putaran mesin 8.500 rpm. Output tadi langsung disalurkan ke kopling manual 6 percepatan dengan bantuan fitur assist and slipper clutch. Jadi ketika teman-teman remas tuas koplingnya itu akan jauh lebih enteng dan juga berfungsi untuk menjaga ban belakang nggak terkunci teman-teman ketika melakukan deselerasi keras gitu ya. Ketika lagi posisi gigi 4 langsung ke 2 itu akan dijaga nih untuk putaran ban belakangnya. So teman-teman, ini adalah first impression gue dengan all new R15 Connected yang standar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu soal motor ini di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.auto.com, www.carvaganza.com, and zickwheels.co.id. Teman-teman, nanti ada video kedua, kita akan bahas lebih detail untuk varian R15 paling tingginya atau disebut dengan R15M Connected ABS. Tetap stay tune di auto.com. Bye-bye.